Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai rekursif. Apa itu rekursif? Rekursif merupakan teknik memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang. Biasanya rekursif ini dipakai untuk sesuatu yang membutuhkan perulangan seperti faktorial. Sebenarnya teknik rekursif ini merupakan teknik yang mudah karena teknik rekursif ini seperti rumus matematika aslinya. Nah, misalnya ini rumus matematika faktorial, ya kan? N faktorial, ya. Jika n-nya itu sama dengan 0, maka dia nilainya adalah 1. Jika lebih dari sama dengan 1, maka n faktorial dikalikan dengan n-1 faktorial. Nah, contoh faktorial n dengan n sama dengan 5. Artinya n faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial, ya. Begitu. 0 faktorial sama 1 dan 1 adalah 1. Kita akan jelaskan lebih detail lagi. Nah, ini 5 faktorial maksudnya adalah 5 dikali 4 faktorial, gitu. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 2 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 faktorial. Nah, 1 faktorial sama dengan 1. Nah, jadi hasilnya bagaimana? Nah, kita baca dari belakang sekarang, dari bawah, ya. 2 kali 1 faktorial. 1 faktorial berapa 1? Berarti 2 faktorial sama 2 kali 1, maka 2 hasilnya. 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial berapa? 2, maka 3 kali 2 sama dengan 6. 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial tadi berapa? 6, maka berarti 4 kali 6 sama dengan 24, ya. 5 kali 4 faktorial berarti 5 kali ini 24 sama dengan 120. Jadi 5 faktorial adalah 120. Nah, gitu ya. Nah, ini detailnya seperti ini. Ini ya, 5 faktorial sebenarnya 5 kali 4 faktorial. Nah, ini menunggu hasil perkalian dari di bawahnya. Ini menunggu hasil perkalian di bawahnya ini sampai habis. Nah, sampai ketemu 0 faktorial 1, ya. 1 faktorial kali 1 kali 0, ya kan? Seperti itu. Kalau ini sudah ketemu, baru ketemu hasil akhirnya, ya. Jadi yang dibaca adalah yang ini dulu, yang dihitung. Ini berapa, ini berapa, sampai terakhir ketemu 120. Begitu ya. Paham ya? Saya rasa untuk penjelasan tentang faktorial sudah sangat jelas itu di materi kalkulus, ya, kalau tidak salah, atau di matematika. Nah, ini adalah contoh pemografan untuk faktorial tapi belum menggunakan rekursif. Nah, kita coba dulu, ya. Kita coba dulu. Kita buat kelas dulu. Ini, ya. Nah, ini non rekursif. Kita kopikan dulu. Nah, jangan lupa ngopi yang ini. Ini untuk membuat inputan, ya. Inputan harus pakai ini, ya, fasilitas ini, ya. Letakkan di sini aja. Nah, gitu. Nah, sekarang ada muncul tandanya karena ini sudah dikopikan. Nah, sekarang kita simpan dulu, kita jalankan. Berapa faktorial? 5. Nah,
120 ya. Coba kita jalankan lagi. Berapa faktorial? 2. Nah, ya. Jadi berulang dari 1 ke n. Jadi dari ini karena ini mulainya 1, jadi 1 ke n. N-nya berapa? 5. Berarti 5 kali perulangan. Jadi misalnya waktu perulangan pertama, karena 0 nilainya kan 1, jadi tidak dihitung. Jadi mulai 1 aja. Jadi misalnya pertama faktorial itu kan nilainya 1 ya. Berulang pertama kali I-nya 1. 1 kali 1 berapa? 1 ya kan. Kemudian berulang lagi. Berulang lagi faktorial ini nilainya 1. Kemudian ya. Kemudian berulang yang berikutnya adalah yang kedua, I-nya 2, berarti 2, ininya kan 2 dikali 1, hasilnya berapa? 2, gitu kan ya. Jadi seperti itu. Kalau nanti N-nya 3, berarti berulang yang ketiga, berarti 3 kali 2 gitu. Jadi 3 kali 2, berarti 3 faktorial kan, 3 misalnya. Nah hasilnya 6, begitu. Bisa ya. Nah kan berulang karena nilainya kan disimpan, baru I-nya nambah dikalikan gitu ya. Oke, kita kembali ke materi dulu. Kita buat untuk yang rekursif. Ini faktor real rekursif ya. Kita bikin. Oke. Kemudian kita kopikan ininya, programnya kita kopikan dulu. Setelah itu jangan lupa untuk kopikan ininya ya, di sini. Nah, biar tidak muncul error-error begitu. Nah, kita sekarang simpan dan jalankan. Nah, N-nya berapa? 5. Nah, 120. Nah, kita coba yang kecil aja. Nah, 3 misalnya kan. Nah, begitu. Jadi gini. Ini diuji di perhitungannya ini di kelas ini ya. Jika N-nya 0 atau 1, maka returnnya 1, maksudnya hasilnya adalah 1. Jika tidak, maka N dikalikan faktorial N min 1 ya, gitu. Misalnya 3, berarti 3 dikalikan faktorial N min 1. Berarti berapa N min 1? 2. 3 kali 2 faktorial ya. Karena ini kan akan berulang di sini nanti ya. Penjelasannya mungkin ikut yang ini ya. Karena kan lebih jelas tadi menjelaskannya. Nah ini akan berulang di sini. Jadi N-nya berapa dikalikan faktorial, manggil rumus ini lagi. Ya, begitu. Bisa ya. Kalau dari segi pemrograman ini lebih lebih sederhana gitu ya. Dari penjelasan yang ini ya, karena ini mandangnya itu urutan, masih berurut begitu ya. Nanti kalau sudah terbiasa akan memahami tentang rekursif ya. Oke, kita lanjutkan lagi.
Nah, ini lagi pangkat bilangan bulat ya. Jadi misalnya ada suatu bilangan X dengan pangkat N ya. Misalnya N-nya itu 0, hasilnya adalah 1 ya. Jika N-nya lebih dari 0, maka X dikalikan X pangkat N min 1 ya. Kemudian jika pangkatnya itu kurang dari 0 atau negatif, maka 1 kali X pangkat min N. Nah, dalam fungsi pangkat X pangkat N, kita coba semua bilangan selain 0. Jika dipangkat dengan 0, nilainya sama dengan 1. Jika X dipangkatkan dengan N lebih dari 0, maka hasilnya sama dengan X dikalikan X dipangkatkan N min 1. Jika dituliskan dalam notasi matematika, definisinya ada sebagai berikut ya. X pangkat N sama dengan 1 jika Y sama dengan 0 ya kan? Jika X lebih dari 0, jika X lebih dari 0, jika N lebih dari 0 ya, X lebih pangkat N sama dengan X dikalikan X pangkat N min 1 ya, gitu. Untuk X sama dengan 10 dan N 0, hasilnya adalah X pangkat N adalah 1. Untuk X sama dengan 10 dan N sama dengan 3, hasilnya dapat digambarkan sebagai berikut. Misalnya gini, 10 pangkat 3 sama dengan 10 kali 10 pangkat 2, gitu maksudnya begitu ya kan. Tapi kita nggak terbiasa begitu. Biasanya adalah 10 pangkat 3 adalah 10 kali 10 kali 10 kan gitu. Nah, sekarang kita rubah 10 pangkat 3 adalah 10 dikalikan 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 berapa? Berarti 10 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 berapa? 10 kali 10 pangkat 0 ya kan? 10 pangkat 0 berapa? 0. Nah kan gitu jadinya ya. 10 pangkat 1 adalah 10 kali 1 sama dengan 10 ya. Kemudian 10 pangkat 2 adalah 10 kali 10 sama berapa? 100 ya kan. 10 pangkat 3 sama dengan berapa? 10 dikali 100, jadi 1000 itu. Karena memang kita tidak biasa yang model begini ya. Jadi biasanya 10 pangkat 3 adalah 10 kali 10 kali 10 langsung. Jadi tidak pernah kita itu berpikir 10 pangkat 3 adalah 10 kali 10 pangkat 2, kita tidak berpikir begitu. Nah sekarang kita coba berpikir begitu. Nah, untuk memahami apa? Memahami rekursi gitu. Jadi dia akan berulang di sini dulu, berulang di sini, baru di sini. Gitu loh ya maksudnya tadi, seperti yang program-program sebelumnya tadi begitu. Ya. Nah, sebentar tak tunjukkan yang tadi. Nah ini, di sini dia akan berulang di sini. Ya. Kalau N-nya 2 dia berulang di sini. N yang pertama, ya. N yang ke-0, N yang ke-1 dikalikan N gitu. Ya. Demikian juga kalau 3 ini berulang di sini ya, kayak tadi hitungannya tadi ya. Demikian juga untuk yang ini, dia akan menghitung dari yang terkecil dulu, sebelum pangkat 1 dulu atau pangkat 0 dulu ya, 0. Jadi mungkin mulai dari sini ya, sebelum pangkat 1 ketemu baru muter di sini. 10 pangkat 2 itu berapa gitu, baru ke sini ya. Jadi ini nyari ini, kemudian nyari ini ya. Ketemu di sini untuk mengalihkan, untuk jadi pengkali ya begitu. Nah ini kita coba ini buat yang pangkat tadi ya, pangkat bilangan bulat.
Oke. Oke, kita bikin dulu kelasnya dulu. Oke, pangkat. Nah, kita copy dulu. Nah, ini perlu inputan apa enggak, ini coba lihat. Oh, enggak langsung ya. Jadi tidak perlu inputan, jadi tidak perlu nambah lagi. Ini berarti 10 dipangkat 3 ya. Jadi diuji apakah Y-nya 0. Nah, ini kebetulan pakai X dan Y. Kalau yang di teori tadi X dan N ya. Y return 1. Selain itu returnnya X dikalikan pangkat rekursif, jadi manggil diri sendiri. Ini maksudnya ini kan dirinya sendiri tuh dipanggil di dalamnya program ini biar bulat di sini ya, biar bulat di sini gitu. Nah, ini X Y min 1 ya. Nah, kita jalankan, kita simpan, kita jalankan. Nah, ini 10 dipangkat 3 adalah 1000 gitu ya. Bisa ya. Nah, memahaminya dari gimana? Ya dari tadi itu. Dari yang teori tadi itu dicarikan misalnya 10 pangkat 3 itu berarti 10 kali 10 pangkat 2. Nah, ngitung dari bawah dulu. Nah, ini muter. Jadi dia muter mulai dari yang satu terus yang kedua baru dikalikan ya. Gitu. Kembali ke materi. Nah ini pangkat 2 itu sama ya, cuman ini ngujinya lebih detail. Jadi kalau yang sebelumnya ini pangkatnya itu positif, semuanya positif. Kalau yang ini ada negatifnya, ini ada 0, lebih dari 0 dan kurang dari 0. Mengikuti rumus yang ini. Nah, mengikuti rumus ini loh. Kalau yang sebelumnya ini positif doang, negatif tidak diikutkan ini. Ya, ini bisa coba sendiri. Nah, misalnya ini contohnya 4 pangkat min 2 gitu ya. Nanti bisa coba sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh bikin deret 1 sampai 10 ini dengan cara non rekursif. Jadi contohnya bagaimana ini? Dia membuat perulangan A mulai 1, jika A kurang dari 10 A plus plus, hanya dicetak aja, ditampilkan print A kemudian spasi ya. Kalau ini ada lennya, ya. Biar ininya ke bawah, kalau darah ini ke kanan. Nah, begitu aja gitu ya. Kemudian ini ada deret yang menggunakan rekursif sama, jadi ini dipanggil. Jadi kita buat perhitungannya dulu, cetak angka. Jika F angka kurang dari 10, kondisi di mana program berhenti. Nah, sim out print angka. Nilai pada parameter angka akan bertambah 1 setiap looping. Nah, ini cetak angka sebenarnya A sama dengan plus angka. Jadi kalau plus angka berarti dijumlah dulu baru ngerjakan proses berikutnya ya. Kalau angka plus muter dulu baru ditambah gitu ya. Jadi ini akan muter terus angka ini ya sampai A-nya lebih dari 10. Kalau lebih dari 10 berhenti ya gitu ya. Ini dimulai dengan angkanya 1 ya, begitu. Bisa ya. Nah, ini print berarti betul ini ke bawah ya. Oke. Sekarang kita coba ini. Yang paling sering dipakai contoh untuk rekursif memang faktorial, pangkat, dan Fibonacci ya. Nah, rumusnya seperti ini ya. Mn ya
Jika n-nya 0 maka hasilnya adalah 0. Jika n-nya 1 maka hasilnya adalah 1. Jika tidak atau lebih dari itu maka f yang ke n-1 ditambah f yang ke n-2 ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini. Misalnya f yang kedua berarti f yang ke 0 ditambah f yang ke 1. F yang ketiga berarti F yang kedua ditambah F yang ke 1. F yang keempat dihasilkan dari F yang ketiga ditambah dengan F yang kedua. Jadi maksudnya gini, misalnya ini 1, 2, 3, ini mencari ini adalah ini ditambah ini gitu ya. F sebelumnya dikurangi sebelumnya lagi gitu loh ya, gitu sampai ketemu F yang keempat, sebenarnya F3 ditambah F kedua, F5, F keempat ditambah F yang ketiga, begitu ya. Belum di slide ya, belum show ya. Oke, kita show. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi F yang ke N sebenarnya F yang ke N-1 ditambah F yang ke N-2. Nah, jadi nilainya berapa ini? Nah, ini seperti ini. F yang ke 0, 0, F yang ke 1, 1. F yang ke 2, 1. Kenapa? 2. F yang kedua itu sebelumnya berapa? Sebelumnya adalah 1 ditambah 0. 1 kan? Nah, begitu. Kalau ini berarti berapa ini? 0, 1, 2, 3. Nah, berarti ini F yang ke 1, 2, 0, 1, 2, 3 ya. Berarti kalau F yang ke 4 berarti berapa? F yang ketiga ditambah F yang ke 2 gitu ya. Nah, contohnya ini awalnya ada satu kelinci ya, ada satu pasang kelinci. Awal ini kelinci dapat melahirkan sepasang anak setiap bulan setelah berumur 1 bulan. Setelah berumur 1 bulan ini kan berapa jumlah kelincinya? 1 kan, berumur 1 bulan 1. Melahirkannya kapan? Setelah 1 bulan, kan gitu ya. Kelinci melahirkan sepasang, berarti ada 2 sepasang setiap bulan setelah berumur 1 bulan. Setelah berumur 1 bulan hasilnya berapa? Ada berapa kelincinya? Berarti ada indukannya dan ada anaknya, ya kan? Berapa itu? Ya kan? Ada 2 pasang. Nah, setelah umur 3 bulan, setelah umur 3 bulan, yang ini beranak lagi, yang induknya beranak lagi, seret, ya kan? Lah yang anaknya baru berumur 1 bulan. Nah, belum bisa beranak. Jadi ada berapa? 1, 2, 3. Ya. 3 pasang kelinci ya. Kemudian bulan berikutnya yang induknya beranak lagi gitu, yang induknya beranak lagi, jadi ini induk turun beranak. Anak yang pertama beranak, kemudian anak yang kedua belum beranak karena belum 1 bulan. Berarti sebenarnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gitu ya. Pemahamannya seperti itu. Jadi kita carikan contoh seperti ini, maksudnya agar lebih mudah dipahami ya, gitu. Dan ini kelincinya tidak pernah mati. Kalau mati hitungannya beda ini. Jadi tidak pernah mati ya. Bisa ya memahaminya? Oke. Nah, ini kita buat
programnya untuk Fibonacci non rekursif. Nah, misalnya A-nya 0, B-nya 1, N-nya 10. Nah, integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus, berarti I-nya nambah selama N-nya tidak lebih dari 10, kan gitu ya. Kemudian di print A-nya berapa? 0, ya kan, berarti mulai 0 ininya 0. Kemudian A sama dengan A plus B, ya kan. Kemudian B sama dengan A min B. Nah, kita coba dulu ya di programnya ya. Nah, ini coba kita jalankan. Simpan dulu, kita jalankan. Nah, ini. Jadi kita print dulu ya ininya ya. Kita coba print ini biar enak. Ininya B. Saya kepengen tahu nilainya B. Membedakannya gini. Ini B. Nah, bisa nggak tampil nanti sesuai yang diharapkan. Nah, ini A-nya 0, B-nya 1. Ya, A-nya 0, B-nya 1. Berarti ini kan 0 ditambah 1 berapa? 1. Ya. Ini. Jadi pertama nyetak A dulu 0. Karena muter B-nya nambah gitu. B-nya jangan di situ ya. Ini ada cetak yang ketiga di sini aslinya. Di bawah sini. Jadi gini. Mula-mula dia nyetak A ya. A yang ke 0 ya. Kemudian turun ke sini A 0 ditambah 1 dia akan naik ke sini ya. A-nya dicetak lagi, itu nilainya berarti pertama 0 sekarang adalah 1 ya. Nah, B
waktu dia sebelum muter, B adalah A, ya. Hanya umpamanya ini muter pertama kali kan masih 0 toh. 0 ditambah 1 berarti 1 dikurangi 1 berarti 0. Ya. Naik ke sini, muter ke sini. Jadi nilainya hanya 1. Ya. Gitu. Ya, enggak ada penulisnya ya. Ini B di sini dia akan berpengaruh terhadap A ini setelah dia muter. Ya, jadi karena ini nyetak dulu. Ya, Pak, gini. Ini jangan di sini kalau gitu. Ini di sini misalnya. Ya. Nah, kita akan lihat hasilnya yang beda. Nah, jadi ya, ini caranya begini. Ya. A-nya pertama nyetak 0, ya kan? Kemudian di A ditambah 0 ditambah B, 0 tambah 1 berapa? 1, ya kan? Hanya 1. B-nya berapa? B-nya 1 dikurangi 1, 0. Ya, 0 kan? Berarti muter seret, dinyetak 1. Jadi nyetaknya Fibonacci yang pertama, yang ke 0, 0, yang pertama 1. Kemudian muter di sini. Ajarnya berapa tadi? A-nya adalah 1, turun ke sini, seret. Yang berikutnya adalah 1, ya. A-nya tadi 1 kan. Setelah 0 muter ke sini kan nambah, ya. Jadi A-nya tadi 0 tambah B 1, jadi 1. Turun ke sini lagi. A-nya kan 1 tambah B. B-nya kan 0. Berarti berapa? 1 tambah 0, 1, ya. Begitu. Muter lagi, ini yang ke I yang ke 3, muter. Ya. I yang ke ini, ya. Yang ketiga sini kan 0 1 2, ya. 1 2 3, ini kan mulainya 1 ya. 1 2 3. Muter lagi, A-nya adalah 1. 1 plus 0, 1, ya. Jadi ini gini. Maksudnya ini A ini untuk mencari N-1, ya, N-1. Kalau yang B untuk mencari N-2, gitu, ya. Jadi begitu. Jadi kalau di print, jadi misalnya ini saya tulis di sini aja ya, biar enak gini, ya. Putar pertama ini kan A-nya 0, ya kan? Kemudian kayak yang di bawah itu, nah, kayak yang di ini, ya, cetak kan yang di print ininya. Ini ada B juga di sini biar lebih enak. Nah, ini. Ya. Kalau begini, lebih mudah dipahami. Nah, oke ya, kita jalankan dulu. Nah, maksud saya tadi mau gini loh. Nah, nah, ininya A yang ke 0. Nah, ini kan nyata A yang ke 0, ya. Setelah itu ditambah 0
0 plus B berapa? B nya 1, berarti 0 tambah 1 berarti ada 1 ya, ini ada 1 ya. Ini kalau di sini hanya 0. Nah, hanya 0 masih kan di print hanya 0. Kemudian ditambah 0 plus 1 ya kan. Kemudian B nya A nya berapa? 1 dikurangi 1 berapa? 0 kan gitu. Kemudian dicetaklah B nya 0 kan gitu ya. Itu memahaminya. Muter satu putaran ya, nyetak A nya berapa sekarang? 0 ya kan. A nya ini berapa? 1, A nya 1, ini A nya 1 gitu ya kan. 0 1 ya 1. Kemudian turun ke sini A ditambah B nya berapa ini? B nya 0 ya kan. B nya 0. Nah, B nya 0 berarti 1 ditambah 0 1 berarti A nya ada 1 ya kan. B nya 1 ditambah 0 1 dikurangi 0 1. Nah gitu, berarti nyetaknya itu aja, ini tidak usah. Nah situ, nah, sudah gini. Nah muter berikutnya A nya ada berapa? 1. Nah, ini ada 1 yang ketiga kan. Turun ke sini lagi. Sekarang A nya 1, B nya ada berapa? 1 tambah 1 berapa? 2. Ini berarti A nya ada 2. B nya B2 dikurangi 1 ya kan. Naik ke sini, ini A nya jadi 2 ini kan ya, A nya jadi 2. Kemudian turun ke sini 2 tambah 1 3, ini A nya ada 3 ya. Kemudian turun ke sini B nya ada berapa? 3 dikurangi 1 2. Nah, nyetak lagi, ini A nya ada berapa? 3 ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi pemahamannya begitu ya. Coba kita cetak lagi. Oke, nah begitu ya, biar enggak benar nih 0 1 1 2 3. Oke kan, betul kan ya. Jadi seperti ini. Untuk mempermudah pemahaman harus dicetak dulu nilainya A itu berapa, B nya berapa, dan seterusnya ya. Jadi dia itu A untuk nyari n-1, B untuk n-2 gitu. Mundur gitu ya. Bisa ya, paham ya. Nah, sudah tak buatkan sedemikian rupa ya, semoga kalian mengerti. Kita lanjut. Nah, sekarang kita ke untuk yang Fibonacci, untuk yang rekursif. Kita coba, namanya Fibo aja, sederhana. Oke, kita kopikan. Kita simpan, kita jalankan. Nah, 1 0 1 1 2 3 ya kan. Jadi Fibonacci rekursif n-1 ditambah rekursif n-2 begitu ya.
Gitu ya. Bisa ya? Oke. Jadi memang ini menyederhanakan rumus ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pemahamannya jelaskan di sini. Nah, Fibonacci 5 sama Fibonacci 4 tambah Fibonacci 3. Fibonacci 3 sama Fibonacci 2 tambah Fibonacci 1. Fibonacci 4. Loh, ini kebalik ya. Oh, ini dulu 4 dulu baru 3 ya. Ini maaf keliru urutannya ya, urutannya ngopinya yang keliru ngeditnya. Ya. Atau kita edit sekarang aja tidak apa-apa kan ya. Nah, ini kita letaknya yang keliru ngopinya itu. Nah, ini baru betul ya. Nah, baru betul 5 4 3 2 1 0 ya. 2 1 ya, begitulah. Oke ya. Nah, sudah habis. Oke, saya rasa untuk materi rekursif sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.